Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, semoga semua yang hadir di kelas ini dalam keadaan sehat ya. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Coba ketua kelas bisa pimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita ke materi, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Kita cek semangatnya dulu ya. Coba, Ibu mau cek semangatnya dulu karena ini kita kan kebetulan jam ketiga ya, udah mendekati siang. Ibu pengen tahu kita masih bersemangat atau enggak nih. Coba, anak-anak, mana semangatnya? Semangat. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi musik populer. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan beralih materinya jadi materi tari. Lebih tepatnya ini materi tari kreasi. Adapun tujuan pembelajarannya pada hari ini adalah yang pertama, mampu mendeskripsikan pengertian tari kreasi. Jadi setelah pelajaran ini selesai, kalian jadi bisa mendeskripsikan kira-kira tari kreasi itu apa. Berikutnya, mampu mengidentifikasi jenis tari kreasi. Itu dia. Mudah-mudahan hari ini tujuan pembelajarannya dapat tercapai ya. Amin. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, kira-kira apa ya manfaatnya kita mempelajari tari kreasi di kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Baik, silakan. Dapat mengenal jenis-jenis tarian. Iya, dapat mengenal jenis-jenis tarian di Indonesia ini. Ada lagi? Coba yang berani berpendapat nanti Ibu kasih nilai tambahan. Oh, Faisal, bagus, silakan. Bisa menghadiri acara-acara, Bu. Menghadiri acara-acara, mengisi acara maksudnya. Iya, jadi ketika kita sudah belajar tari kreasi nih, nanti kalian bisa tampil-tampil di acara, mau acara di sekolah bisa, acara di rumah bisa, ada saudara yang ada acara hajatan di rumah, itu bisa tampil gitu. Itu manfaatnya. Selain itu ada juga manfaat yang bisa kita ambil dari mempelajari tari kreasi. Contohnya, nanti di sini kita akan mempelajari tari kreasi secara berkelompok. Di situ nanti kita akan belajar bagaimana cara kerjasama, bagaimana tanggung jawab. Di situ kita akan mempelajarinya. Mudah-mudahan setelah mempelajari tari kreasi ini, sikap tanggung jawab, sikap kerjasama kalian itu dapat meningkat ya. Amin. Baiklah, Ibu mau kalian berkelompok dulu ya. Kelompoknya nanti sama seperti kita di materi musik populer. Silahkan berkelompok dulu. Sama seperti minggu lalu ya kelompoknya ya. Sudah? Ini ada berapa kelompok? Ada 5 kelompok. Nah, sekarang kira-kira kita sudah berkelompok, kita mau apa ya? Nah, di sini Ibu ada 2 permasalahan yang harus kalian pecahkan. Kalian harus memecahkannya secara berkelompok. Yang pertama, kalian harus mencari pengertian tari kreasi. Dan yang kedua, harus mencari jenis tari kreasi. Ini akan dicari secara berkelompok. Sebelum kalian memecahkan masalah ini, ada satu video tari kreasi yang perlu kalian simak. Siapa tahu setelah kalian menonton video ini, kalian bisa tahu kira-kira tari kreasi itu apa. Kira-kira tari kreasi yang Ibu tampilkan itu jenis tari kreasi apa. Coba, sekarang Ibu play ya. Silakan perhatikan. Selamat mengapresiasi.
kita tepuk tangan dulu ya. Nah, ada yang tahu nggak tadi itu tari apa? Coba satu orang, siapa yang berani? Ya, Faisal lagi. Gimana Faisal? Tadi itu tari apa aja Faisal? Tari merak sama tari saman, Bu. Tari merak dan tari sama. Tari merak itu berasal dari mana ya? Berasal dari Jawa Barat. Kalau tari saman? Berasal dari Aceh. Nah, kalau kita lihat video tadi, kira-kira tari merak itu menceritakan tentang apa? Burung. Tentang burung merak. Kalau tari saman, kalau kalian melihat tadi, bagus nggak tariannya? Bagus. Kalian bisa lihat bagus dari apanya? Coba satu orang, dari gerakan apa kira-kira? Gerakan tangan. Dari gerakan tangannya kompak ya? Ya. Sebenarnya gerakannya simpel, tapi karena kecepatannya itu jadi terlihat wow. Terlihat apa? Wow. Keren ya. Mau belajar tari itu? Mau. Nah, nanti kita sekarang belajar tari kreasi. Mudah-mudahan nanti kita bisa ya tari saman, tari merak atau tari kreasi yang lainnya. Ya, baiklah, sekarang Ibu mau bagikan LKPD ya. LKPD ini lembar kerja peserta didik. Ini nanti diisi satu kelompok satu aja. Kalian silahkan diskusikan. Ini coba boleh bagikan ke belakang. Ya, bisa dibaca ya. Itu LKPD-nya itu ada kolom-kolomnya? Ada nggak? Ada. Itu kolom-kolomnya kalian silahkan isi. Yang pertama itu menjelaskan pengertian tari kreasi. Ada di situ tari kreasi. Di sampingnya kalian ada kolom kosong. Silahkan kalian tulis penjelasannya. Lalu sebutkan dan jelaskan jenis tari kreasi. Kalian silahkan situ isi juga. Lalu di sana ada, kalian suruh mencari contoh tariannya. Betul tidak? Betul. Ada contoh tariannya. Silahkan kalian cari contohnya apa. Tarian itu berasal dari mana. Dan termasuk ke jenis tari kreasi apa. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, silakan kalian boleh cari jawabannya itu melalui berbagai sumber. Boleh dari buku pelajaran kelas 9, buku mata pelajaran seni budaya kelas 9. Boleh juga dari internet. Bawa HP? Bawa. Ya, silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, boleh silakan cari di internet ya. Coba cari di Google boleh, di buku boleh. Kalian boleh cari sumbernya. Misalkan, Bu, boleh nggak saya dari buku dan dari internet? Boleh ya, buat perbandingan. Kalian ambil kesimpulannya dari sumber, berbagai sumber. Kalian silakan ambil kesimpulannya. Kira-kira tari kreasi itu apa? Jenisnya itu ada apa saja? Contoh tari kreasi itu apa saja? Bagi tugas ya sama teman-temannya ya. Jadi nggak satu orang yang mencari. Itu ada beberapa pertanyaan. Silakan dibagi-bagi ke teman-teman. Iya, dikerjakannya langsung di LKPD-nya ya. Iya, Bu. Gimana? Ada kesulitan? Enggak? Sedang berdiskusi. Apa? Ada yang masih bingung? Iya, diisinya di LKPD-nya langsung. Satu kelompok cukup satu aja. Langsung ditulis di LKPD-nya ya. Iya, tulis di LKPD langsung. Ini langsung tulis aja di LKPD. Iya. Di LKPD-nya langsung ya.
Cari boleh di buku, boleh di Google, boleh. Ada kesulitan? Faisal ada kesulitan? Jawaban dari Google sama dari buku beda, Bu. Di Google sama di buku beda. Ya, coba cari yang kira-kira mendekati. Terus kali kamu bikin kesimpulan. Kira-kira dari ini bedanya bagian apanya? Ambil aja garis tengahnya. Oke, Bu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya di atas ya. Anggota kelompoknya ada siapa saja. Ada kesulitan, Indah? Gak ada ya. Gak apa-apa. Gimana? Ada yang bingung? Tadi barangkali ada yang bertanya sama seperti Faisal ya. Tadi kelompoknya Faisal nanya, Bu ini kalau jawabannya antara di Google dengan di buku ada perbedaan gimana? Kita ambil jawaban yang paling mendekati. Jadi disimpulkan aja sama kalian. Kira-kira yang masuk gitu apa? Di gimana maksudnya? Jawabannya di kertas yang ada yang ibu bagikan aja di LKPD. Kalau tidak cukup boleh di belakangnya. Oh iya. Gimana? Tulisnya di sini aja kan, misalkan nggak cukup di sebaliknya aja. Semuanya. Iya. Tapi kalau nggak cukup boleh dibalik kebalikan. Iya. Tuh, dibagi tugas ya. Jadi jangan satu orang yang mencarinya, bagi-bagi itu kan ada banyak pertanyaannya. Silakan dibagi-bagi tugasnya. Boleh dari buku seni budaya, boleh dari internet. Yang penting kalian jadi bisa memahami kira-kira tari kreasi itu apa, jenisnya itu ada apa saja, contoh tari kreasinya itu apa. Jangan lupa asalnya ya. Contohnya tari merak berasal dari Jawa Barat. Jenisnya titik-titik. Gimana? Ada yang belum paham lagi? Udah, Bu. Paham. Sudah paham ya? Iya.
Mana? Ada bingung? Jenun lagi cari jawabannya? Iya, Bu. Semua harus bantu cari ya. Kalau nggak muat boleh, boleh atau di belakangnya juga boleh. Misalkan bagian kolom itunya kamu buat lagi di lembar berikutnya boleh. Kalau ada yang belum paham, tanya ke ibu ya. Jenisnya. Ya, di internetnya kamu tinggal ketik aja ya kalau kamu udah tahu misalkan tari ronggeng blantek. Kira-kira dia jenisnya jenis masuk ke jenis tari kreasi apa? Silakan kamu cari aja jenis tari ronggeng blantek adalah tari kreasi jenis apa. Asalnya jangan lupa, tari ronggeng blantek dari mana? Jakarta. Dari Jakarta. Iya, dari tulis dari DKI Jakarta, tulis di situ. Nanti setelah kalian selesai, nanti kalian presentasi ke depan ya. Presentasinya nanti per kelompok perwakilan satu orang, tidak apa-apa. Jadi nanti ketika kalian sudah selesai, nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusinya. Ibu bagi ya, agar semua mendapatkan waktu untuk presentasi. Nanti kelompok 1 silakan presentasikan tentang pengertian tari kreasinya saja dan berikan contohnya. Kelompok 2 nanti mempresentasikan jenis tarinya beserta contohnya, jenis tari kreasinya. Kelompok 3 nanti bagian contoh-contohnya, sebutkan 4 contohnya, asal daerahnya, jenis tari kreasi apa. Kelompok 4 sama seperti kelompok 1, pengertian tari kreasi. Kalau bisa nanti sumbernya di internet dan dari buku agar ada perbandingan. Lalu kelompok 5, jenis tari kreasinya. Jangan lupa sebutkan contoh-contohnya ya. Biar semua nanti mendapatkan giliran presentasi. Nanti juga ketika presentasi silahkan nanti saling menanggapi ya. Contohnya kelompok 1 presentasi, kelompok 2-nya memberi pertanyaan atau menanggapi atau menyanggah. Barangkali ada pernyataan dari kelompok yang sedang presentasi yang tidak sesuai.
Dapat jawabannya? Dapat tuh. Dari Betawi dalam kurung DKI Jakarta gitu nggak apa? Tari apa itu? Tari Gojek. Kamu sumbernya dari mana? Dari Betawi, dari buku. Iya dari buku ya, boleh di bukunya apa sumbernya dari mana? Sesuai dengan sumber yang kamu pilih aja. Contohnya di buku misalkan di situnya dari Betawi, ya tulis aja dari Betawi. Jenisnya yang kayak gini nggak sih? Contohnya Jenisnya sama tari kasih pola tradisi, iya. Oh, ini. Contohnya tari muri. Iya, berarti tari muri itu contohnya. ya. Jenisnya yang berpola tradisi. Iya, boleh seperti itu. Nanti kamu cari juga tari muri ya itu. Tari muri itu asalnya dari mana? Kan teman-teman nggak tahu tari muri dari mana kira-kira. Sudah, kelompok Faisal sudah selesai. Bentar lagi, bagus. Gimana? Ada yang ditanyakan? Iya, kan contoh misalkan jenis tari kreasi berpola tradisi. Nah di sini coba. Iya di sini kan jenisnya, berarti kan tari pola tradisi kasih penjelasan. Lalu jenisnya kan ada dua, yang satunya juga kasih penjelasan. Nah nanti di sini kamu sebutkan contohnya yang masuk ke jenis satu yang mana, masuk ke jenis dua yang mana. Ini ada dua-duanya kan? Ada dua jenis itu, ada semua kan? Iya, berpola yang non tradisinya coba dicari. Kayak kebanyakan itu tadi yang pola tradisi ya. Coba kalau tari kreasi berpola non tradisi, kira-kira tari apa? Ini tadi kelompok 3 sudah menemukan yang berpola non tradisi itu apa. Coba kelompok lain juga cari. Ada yang sudah selesai? Belum? Gimana? Kelompok 5 sudah selesai? Belum. Kelompok 1? Belum semua ya? Kalau ibu kasih waktu 5 menit lagi cukup? Cukup ya? Kelompok 4 gimana? Bentar lagi ya? Sudah dapat? Sudah, tinggal dipindahkan saja ya? Ini yang jenisnya, jangan lupa kasih penjelasan, ada penjelasannya enggak? Ini yang jenis tari kreasinya, di sini tak? Tari sintren boleh nggak, Bu? Tari apa? Sintren. Boleh. Tari sintren dari mana? Dari Cirebon. Polanya? Pola tradisional, betul sekali. Boleh ya? Cari contoh tari kreasinya, jangan hanya ada di buku. Di internet banyak sekali. Indonesia tuh punya banyak sekali ragam tari kreasi. Jadi silakan kalian cari. Kalau bisa setiap kelompok berbeda-beda ya. Biar pengetahuan kita tentang jenis-jenis tari kreasi itu juga jadi banyak gitu. Tidak hanya terpaku pada yang di buku saja.
Koreografi. Koreo. Koreografi. Koreografi. Kalau gerakannya namanya koreografi. Kalau yang membuatnya namanya koreografer. Iya. Koreografi itu gerakannya namanya koreografi. Bukan kreo tapi koreo. Koreografi. Ya. Gak apa-apa. Oh, nomor 2 tuh yang mana yang jenis? Gak apa-apa. Ini nanti namanya jangan lupa ya, ada nama-namanya. Ya. Ini kelompok berapa? 3. Kelompok 3 mau maju duluan? Enggak, belum siap. Urutan, Mbak. Urutan. Ibu namanya nama panjang semua. Panggilan aja. Nama panjangnya, nanti biar ibu bisa masukin. Kadang kalau nama panggilan kan misalnya kamu namanya Siti Aminah. Namanya Aminah aja, ibu nanti carinya mana Siti gitu. Sugiyarti aja titik. Kamu laki-laki sendirian. Ya begitu. Wadon, bunyi roy. Ya, apakah sudah selesai? Sudah? Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok berapa lagi yang sudah selesai? Kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 2 sedikit lagi. Kelompok 3 sedikit lagi. Kelompok 5 sedikit lagi. Coba, ini udaranya makin panas ya? Iya. Coba kita tes semangatnya dulu. Biar kita bersemangat nih. Coba 9D ya ini ya. Coba 9D mana semangatnya? Semangat. Coba siapa namanya? Pram. Pram mana semangatnya coba Pram. Soalnya dari teman-teman yang lain Pram kayaknya lebih lesu. Coba Pram yang pipi semangatnya bilang 9D mana semangatnya? Coba. 9D mana semangatnya? Pramnya bersemangat tidak? Iya. Coba Pram sambil berdiri Pram. Sambil berdiri. Coba Pram, pipi semangatnya yang suaranya yang lantang. 9D mana semangatnya? Tepuk tangan buat kita semua. Harus semangat ya. Kan kalau pelajaran ibu sukanya kalian senyum, semangat. Smile, keep smile. Udah ya, kelompok 2 udah? Belum. Iya, tabel 2. Kenapa? Kamu nanti penjelasannya ada koreografi. Jadi lagi ngapalin cara ngomong koreografi ya? Koreografi. Kalau orang yang menciptakannya namanya koreografi. Bukan kreo, tapi koreo. Udah selesai? Sudah nih kelompok 4 sudah, kelompok 1 sudah. Kelompok 3. Kelompok 3 sedang. Sedikit lagi. Kelompok 2 sudah? Sedikit lagi. Ayo, nanti kalau sudah selesai, biar cepet presentasi. Jangan lupa siapkan pertanyaannya, kira-kira pertanyaannya nih yang cocok untuk kelompok 1. Kelompok 1 kan nanti menjelaskan tentang pengertian tari kreasi. Kalian bisa siapkan pertanyaannya seputar itu. Kelompok 5 udah? Sedikit lagi.
Coba Ibu pengen lihat kelompok 5. Gimana? Masih cari jenisnya? Kalau kalian bingung masalah menentukan jenisnya, intinya kalau yang termasuk jenis tari kreasi berpola tradisi itu kita bisa lihat dari segi gerakannya, musiknya, busananya. Ketiga hal itu apakah berbau tradisional atau tidak. Kalau misalkan gerakannya seperti modern, tapi musiknya itu masih menggunakan gamelan, itu berarti tari kreasinya berpola tradisi. Kalau yang sama sekali busananya tidak ada unsur tradisionalnya, gerakannya, iringannya tidak ada unsur tradisionalnya, berarti itu tari kreasi berpola non tradisi. Seperti itu. Oh, itu siapa? Sama aja. Ayo, waktunya sebentar lagi habis. Selesai Bu, udah. Kelompok 3 sudah selesai. Jadi tinggal kelompok berapa yang belum selesai? 2. Kelompok 2 dan kelompok 5. 5 sudah selesai belum? Halo, kelompok 5 sudah selesai? Kelompok 5 belum selesai, ada kesulitan? Ada kesulitan kelompok 5? Ada kesulitan? Apa kesulitannya? Coba. Bentar Ibu kesana. Coba, gimana kesulitannya? Jenis itu, contoh di sini, tari gegot dari Betawi. Tari gegot secara gerakannya ada unsur tradisionalnya enggak? Ada, berarti di sininya tari kreasi berpola tradisi. Jenisnya cuma ada 2, tari kreasi berpola tradisi atau tari kreasi non tradisi. Ini memiliki gerakan dan ini jenisnya udah dapat belum? Harusnya jenisnya tari kreasi berpola tradisi atau tari kreasi berpola non tradisi. Jadi di sini bisa ditentukan sama kamu. So. Ini kalau masih ada unsur tradisionalnya berarti tari kreasi berpola tradisi. Ini tari ronggeng Blantek ada unsur tradisionalnya enggak? Ada, berarti tari kreasi berpola tradisi gitu. Ya. Saman sama, Gejaipong sama. Sama seperti itu. Udah selesai ya? Iya, udah. Siapkan presentasinya. Nanti ketika presentasi anak-anak coba perhatikan, nanti ketika presentasi, Ibu mau kalian perwakilan kelompok ke depan 1 orang. Kalian perkenalkan dulu namanya siapa, dari kelompok berapa. Lalu baru kalian jelaskan apa yang akan kalian presentasikan. Ya Bu. Guru kan? Tradisi semua. Ini contoh nih. Ini juga nih. Ini ada contoh, ada jenisnya di sini. Di sini kamu bisa tinggal tuliskan aja. Ini kan jenisnya 1 tari kreasi berpola tradisi. Yang kedua yang non tradisi, nanti tinggal tuliskan di sini. Ya. Sudah ya? Kelompok 2 sudah? Bentar lagi, masih belum ya? Asalnya ada asalnya. Jambi ya.
jenisnya kan tinggal dilihat aja, jenisnya satu tari kreasi pola tradisi atau kreasi non tradisi di sini. Tinggal disebutkan aja jenisnya. Jadi sebenarnya tidak perlu diberi penjelasan, tidak apa-apa. Yang penting ininya. Tapi nggak apa-apa kalau kamu memberi penjelasan kan lebih lengkap. Hanya kamu harus tahu tari zapin itu pola tradisi atau non tradisi, itu saja. Ya di sini berarti sama semua kan? Iya, tinggal tulis aja di sini. Berpola tradisi, berpola tradisi, berpola tradisi gitu saja. Berpola tradisi tadi. Iya, tergantung isi tarian yang kamu tulis itu gerakannya ada tradisionalnya atau gerakan musik atau busananya masih mengandung unsur tradisional atau tidak. Kalau masih mengandung unsur tradisional artinya tari kreasi berpola tradisi. Ini? Iya, ini betul. Sudah selesai. Nih, udah bisa. Yang ininya? Iya, hanya ini aja sebenarnya. Tinggal dijelaskan ininya saja. Nih. Ini penjelasannya. Ini kan jenisnya 1, 2 tinggal dijelasin kan. Nih, buat presentasi di depan. Iya, nanti ini dikasih penjelasan. Iya, ini. Iya. Iya, nanti. Nah, ini dia harusnya ini kamu pindah ke sini. Kan itu sebenarnya tahu jawabannya, cuman mungkin agak keliru kelompok ini. Itu sudah betul sebenarnya, kamu tinggal pindahkan saja sini. Enggak. Jenis tuh artinya jenis kreasinya, kreasi tradisional atau kreasi non tradisional. Sudah ya? Sudah semua? Sudah. Oke, baiklah. Kalau sudah semua, silakan kelompok 1 dulu untuk presentasi. Kelompok 1 perwakilannya siapa? Faisal. Silakan. Biar Faisal semangat, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Faisal. Ya. Semangat Faisal. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Faisal, perwakilan dari kelompok 1. Berdiri saya di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya. Coba Faisal mundur sedikit. Oke. Dan pengertian dari tari kreasi adalah Coba Faisal, sepertinya Faisal butuh semangat dari teman-teman. Faisal jangan grogi, Oke, ya. oke. Coba kasih semangat dulu untuk Faisal. Mana semangatnya? Semangat. Sini, Faisal mundur dulu. Ya, silakan dijelaskan. Tari kreasi itu apa? Suaranya ya Faisal. Ya, Bu. Pengertian tari kreasi adalah jenis tari yang koreografinya masih bertolak pada tari tradisional atau pengembangannya dari pola-pola yang sudah ada. Contoh tari dari pengertian. Contoh tari kreasi. Contoh tari kreasi ya, yaitu tari karonsi dari Jawa Tengah, berjenis tari kreasi berpolakan tradisi, dan tari kupu-kupu dari Bali, jenis tari kreasi berpolakan non tradisi. Iya, cukup. Tepuk tangan buat Faisal. Ya, Faisal sudah mempresentasikan. Silahkan. Adakah yang mau bertanya? Ya, Pram. Coba perkenalkan dulu. Namanya siapa? Dari kelompok berapa? Nama saya Pramudia Hasan dari kelompok 2. Apakah gerakan tari kreasi pada setiap tarian itu sama? Enggak, karena pada umumnya gerakan tari pada tari kreasi itu
berbeda-beda dan disesuaikan dengan kreativitas dari koreografernya. Iya, betul sekali. Ya, jadi Ibu ulang ya. Tadi pertanyaan dari Pram, itu kan apakah gerakan tari kreasi itu sama? Nah, jawabannya tergantung dari kreativitas koreografernya. Jadi berbeda-beda. Maka itu kan tari kreasi tadi judulnya juga beda-beda ya. Iya. Tadi yang dicontohkan tari kreasi apa aja? Tari karonsi dan tari kupu-kupu. Tari koronsi dan tari kupu-kupu. Ya, silakan beri tepuk tangan untuk Faisal. Yo, Faisal silakan boleh kembali ke tempat, ditutup dulu. Salam dulu Faisal. Sekian presentasi dari perwakilan kelompok saya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan grogi ya. Ayo. Kan kan kita belajar, kalian belajar, silakan menyampaikan hasil presentasi, belajar maju ke depan, bicara di depan. Sekarang kelompok 2, silakan kelompok 2 siapa? Hardian. Ya, silakan Hardian. Hardian, tarik nafas dulu. Semangat, ini kelompok 2, semangat di Hardiannya. Sini Hardian. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiansyah dari kelompok 2. Ingin mempresentasikan tari kreasi, non tradisi dan tradisi. Apa itu jenis? Akan mempresentasikan jenis tari kreasi. Tari kreasi baru berpola tradisi. Tari kreasi yang satu ini dilandasi oleh kaidah-kaidah tari. Tradisi yang diambil dari khasnya tersebut. Tari kreasi baru tidak berpola tradisi, tidak berpolakan tradisi non tradisi. Contoh tari berpola tradisi: tari Panji Semirang dari Bali, tari Kijang dari Jawa Barat. Contoh tari baru berpolakan non tradisi: break dance. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, kelompok berapa? 3. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Kandani Pangestu dari perwakilan kelompok 3. Saya mau bertanya, kalau contoh tari kreasi berpola tradisi itu tarian apa? Tari Belantek dari Jakarta. Tari apa? Belantek dari Tari Jakarta. ronggeng Iya, Belantek dari Jakarta. Lalu tadi contoh tari apa? Tari ronggeng Belantek itu Contoh jenis tari apa? jenis tari Jenis tari kreasi. tradisi. Jenis tari kreasi berpola tradisional. Iya, jenis tari kreasi berpola tradisi. Oke, ditutup dulu. Sekian presentasi saya dari kelompok 2. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi jenis tari kreasi itu ada 2. Ada tari kreasi berpola tradisi dan ada tari kreasi berpola non tradisi. Selanjutnya, silakan kelompok 3. Ya, silakan. Sini, di sini. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugiyarti dari kelompok 3 ingin mempresentasikan contoh-contoh tari kreasi. Pengertian tari kreasi adalah jenis yang koreografinya masih bertolak pada tari tradisional atau pengembangan dari pola-pola tari yang sudah ada. Jenis tari kreasi berpolakan tradisi. Tari kreasi yang gerakannya dilandasi oleh kaidah-kaidah dari tradisi baik dalam koreografi, musik atau karawitan, tata busana dan riasan, maupun tata teknik. Pentasnya tanpa menghilangkan esensi tradisinya. Nama tariannya tari Rarangingge
asal Yogyakarta, jenis tari kreasi yang berpola tradisi. Kedua, tari Loliana, Maluku, jenisnya tari kreasi yang berpola tradisi. Dan tari Jaipong berasal dari Jawa Barat, jenisnya tari kreasi yang berpola tradisi lagi. Dan 4, tari hip hop berasal dari Amerika, jenisnya tari kreasi non tradisi. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ayo, Boleh. saya Rehan Rizky Al-Hidayat dari kelompok 2 ingin bertanya. Dari contoh-contoh tadi yang disebutkan, apakah iringan yang digunakan sama? Iringan yang digunakan tidak sama karena gerakan dan tema tariannya pun berbeda-beda. Ya, itu dia. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Hebat sekali ya, ini lengkap sekali presentasinya. Tadi pertanyaannya, apakah iringannya sama? Tadi kan pertanyaannya ya, apakah iringannya sama? Jawabannya tidak sama. Karena iringan tari itu disesuaikan lagi dengan gerakannya, dengan temanya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kelompok 4. Silakan maju ke depan, kelompok 4. Di sini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kelompok ini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan pengertian tari kreasi. Tari kreasi adalah bentuk gerak tari baru yang dirangkai dari perpaduan gerak tari tradisional, kerakyatan dengan tradisional klasik. Gerak ini berasal dari satu daerah di Indonesia. Selain itu, bentuk geraknya, irama, hias, dan misalnya juga merupakan hasil modifikasi tari tradisi. Contohnya tari nandang gojek berasal dari Betawi dan tari saman berasal dari Aceh. Iya, itu dia. Silakan, adakah yang mau bertanya untuk kelompok 4? Iya, dari kelompok 5. Boleh. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Yeni Anggreni dari kelas 9D. Dari kelompok 5, apakah kita sebagai pelajar juga bisa menciptakan tari kreasi? Tentu saja bisa, itu tergantung kreativitas kita. Iya, tentu saja bisa. Nanti kita semua juga bisa menciptakan tari kreasi. Nah, di mata pelajaran ini kan memang Ibu juga inginnya kita semua itu bisa menciptakan sendiri, bukan hanya menarinya, tapi bisa membuat tari kreasi ya. Ya, silakan ditutup. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan. Yang terakhir kelompok 5. Iya, boleh bawa bukunya. Kelompok 5 silakan presentasi. Jangan lupa kenalkan diri dulu, perkenalan. Namanya siapa? Barangkali teman-temannya lupa namanya siapa. Sini, di sini. Nggak kenal ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumaira Noviati dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang tari kreasi. Pengertian dari tari kreasi adalah jenis tari yang koreografinya masih bertolak pada tari tradisional atau pengembangan dari pola-pola tari yang sudah ada. Coba teman yang lainnya perhatikan. Iya, Bu. Jenis tari kreasi. Tari kreasi memiliki keragaman keunikan yaitu tentu berbeda dengan kawasan Asia. Tari kreasi berpola tradisi dan tari kreasi baru yang tidak berpola tradisi atau non-tradisi. Ya. Nama tari jegot asal dari Betawi, jenis tari yang berpola tradisi. Dan tari ronggeng Glantep dari Betawi atau DKI Jakarta dari tari berpola tradisi. Iya, itu dia ya. Coba ada yang mau bertanya? Saya Bu. Silakan. Kenalkan, saya Ahmad Faisal dari kelas 1. Saya mau bertanya, contoh tari kreasi berpola non tradisi itu
Tari naga yang berasal dari Cina dan tari hip hop berasal dari Amerika. Iya, itu dia. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan ditutup. Demikian presentasi dari saya yang dari kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak sekalian, ya, anak-anak tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari perwakilan setiap kelompok tentang tari kreasi itu apa, jenisnya itu ada apa saja, dan contoh-contoh tari kreasi itu ada apa saja. Kira-kira apakah kalian sudah bisa memahami tentang pengertian tari kreasi, jenisnya dan contoh-contoh yang telah dipaparkan oleh teman-teman? Sudah. Nah, di sini agar Ibu bisa mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian dari apa yang telah dipresentasikan oleh teman kalian juga, Ibu akan memberikan kuis. Di sini ada 5 soal pilihan ganda. Nanti Ibu akan bacakan soalnya. Kalian silakan tulis jawabannya di kertas lembar. Paham? Paham. Silakan siapkan kertas lembarnya. Apa Ibu sudah bisa mulai? Oke. Silakan siapkan dulu. Jangan lupa ditulis namanya dan kelas. Ibu mau tulisnya nama, kelas, dan kalian itu dari kelompok berapa? Nama kalian sendiri aja, nama, kelas. Ya, semuanya mengerjakan. Ini bukan tugas kelompok ya, tapi individu. Ibu ingin mengetahui apakah kalian sudah memahami materi yang sudah dipaparkan oleh teman kalian atau belum? Ya. Ditulis namanya tadi. Ditulis nama kalian, nama, contoh Sugiarti, kelas 9D. Dari kelompok 3. Sudah? Nomor 1. Deg-deg. Bisa didengarkan? Bisa. Oke. Nomor 1. Jenis tari yang koreografinya masih bertolak pada tari tradisional atau pengembangan dari pola-pola tari yang sudah ada adalah pengertian dari A. Musik klasik, B. Tari klasik, C. Tari kreasi, D. Tata busana. Ibu hitung sampai 5. Kalian tulis jawaban kalian. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah selesai? Sudah. Nomor 2. Jenis tari kreasi terbagi menjadi 2, antara lain. Ulangi ya. Jenis tari kreasi terbagi menjadi 2, antara lain A. Tari kreasi berpola tradisi dan tari kreasi non-tradisi. B. Tari kreasi berpola modern dan tari kreasi berpola barat. C. Tari kreasi berpola barat dan berpola kekinian. D. Semua jawaban benar. Salah. Coba kita hitung sampai 5. 1, 2, 3, Ibu berdiri. 4, Sudah. 5. Sudah selesai. Gak apa-apa kan misalnya A-nya aja. Iya, ABC-nya aja, tidak perlu dengan pengertiannya ya. Tidak perlu dengan penjelasannya. Nomor 3. Siap? Siap. Siap. Tari merak. Apa coba jawabannya? Belum. Tari merak merupakan tari kreasi yang berasal dari daerah A. DKI Jakarta, B. Jawa Barat, C.
Sumatera. D. Bali. Silakan tulis jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5. Deg deg. Deg deg. Oke, nomor 4. Siap? Siap. Sudah semua tulis jawabannya? Siap. Jadi nomor 4 jawabannya apa? Ya viewer. Belum. Ada 500 soal. Nomor 4 ya. Tari ronggeng blantek merupakan tari kreasi jenis A. Tari kreasi berpola tradisi. B. Tari kreasi non tradisi. C. Tari kreasi modern. D. Tari kreasi campuran. Tari apa, Bu? Tari ronggeng blantek. Ibu ulang ya. Tari ronggeng blantek merupakan tari kreasi jenis A. Tari kreasi berpola tradisi. B. Tari kreasi non tradisi. C. Tari kreasi modern. D. Tari kreasi campuran. Sana dulu. Selanjutnya sudah nomor 4? Sudah. Nomor 5. Berikut ini contoh tari kreasi non tradisi. Antara lain, berikut ini contoh tari kreasi non tradisi. A. Tari merak. B. Tari saman. C. Tari kontemporer. D. Tari kupu-kupu. B. C. Berikut ini contoh tari kreasi non tradisi. Kontemporer. Ibu ulangi lagi. Berikut ini contoh tari kreasi non tradisi antara lain A. Tari merak. B. Tari saman. C. Tari kontemporer. D. Tari kupu-kupu. Ibu hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Nah, silakan kumpulkan. Silakan kalian kumpulkan beserta LKPD-nya ya. Ya, Bu. Sini kumpulkan ke depan. Perwakilan kelompok saja yang kumpulkannya. Mana LKPD-nya? Ibu LKPD-nya. LKPD-nya kelompok 3. Bagaimana? Apakah soalnya susah? Tidak. Tentu tidak. Kalau kalian tadi menyimak baik-baik penjelasan dari temannya. Silakan ini kelompok 3 duduk dulu. Baik. Iya. Jadi kalau kalian tadi menyimak baik-baik penjelasan dari temannya, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan yang tadi Ibu berikan. Sejauh ini, apakah kalian sudah memahami? Sudah. Tadi belajar apa aja? Pengertian tari kreasi. Yang kedua, jenis-jenis. Yang ketiga, contoh. Masih ada yang belum dipahami? Sudah semua ya. Baiklah. Apakah di sini ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang telah teman-teman paparkan semua? Siapa? Faisal. Boleh, silakan. Beri kesimpulan. Tari kreasi adalah jenis tari yang koreografinya masih bertolak pada tari tradisional atau pengembangan dari pola-pola yang sudah ada. Jenis tari kreasi ada 2, yaitu jenis tari kreasi berpola tradisi dan jenis tari Mang Agus bisa keluar dulu nggak? Bentar. berpola non tradisi. Videonya? Ya, Faisal bisa diulangi lagi?
jenis tari kreasi adalah jenis tari yang koreografinya masih bertolak pada tari tradisional atau pengembangan dari pola-pola yang sudah ada. Jenis tari kreasi ada dua, yaitu jenis tari kreasi berpola tradisi dan jenis tari kreasi berpola non-tradisi. Ya, beri tepuk tangan untuk Faisal. Baiklah, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan misi kita. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian sudah memahami tari kreasi itu apa dan juga bisa mengidentifikasi tentang jenis tari kreasi. Di pertemuan selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang keunikan tari kreasi. Ya, minggu depan materinya sudah berganti jadi keunikan tari kreasi. Baiklah, anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Marilah, yang duduk dulu ya. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Terima kasih ya. Buku cetaknya dikumpulkan. Ibu. Ini di mana, Bu?